Spoiler UTBK Kimia, yang pertama itu adalah materi sifat periodik. Nah, sifat periodik ini pertanyaannya adalah jari-jari kation. Nah, ingat dulu cara cepatnya, kalau dia mintanya jari-jari ion, jari-jari ion. Nah, ion itu kita tahu ada ion positif dan ion negatif. Kalau dia ionnya positif dengan kulit yang sama, maka makin besar muatan positifnya nanti, maka jari-jarinya itu semakin kecil. Contoh, misalnya ada Li nomor atomnya 3, Li plus, dibandingkan dengan Be nomor atomnya 4, 2 plus. Karena Be2 plus itu muatannya lebih besar daripada Li plus, maka jari-jari Be2 plus lebih kecil daripada Li plus. Karena muatan Be2, Li1. Sedangkan untuk muatannya negatif, maka jika muatannya besar, maka jari-jarinya juga semakin besar. Contoh, misalnya ada O8 2-, kita bandingkan dengan F9-, maka jari-jari si O2- nilainya lebih besar daripada F-, karena muatan O2- adalah 2 sedangkan F1. Sehingga untuk cara menjawab soal yang ini, karena muatan Na itu nilainya kecil, Al nilainya besar, maka Al punya jari-jari yang paling kecil, sedangkan Na yang paling besar. Maka jawabannya kita jawab yang A. Selanjutnya, spoiler soal kedua adalah materi, ikatan, dan bentuk molekul. Dalam ikatan kimia, kita harus membuat unsur tersebut jika belum ada senyawanya harus dalam bentuk ion. Nah, dari mana kita tahu dia dalam bentuk ionnya? Kita stabilkan dulu. Biasanya agar dia stabil itu elektron yang mengikuti agar stabil itu ngikut aturan oktet. Ada duplet cuma jarang. Duplet itu untuk nomor atom yang kecil dari 5 saja. T, elektron valensinya adalah 5 buah. Maka untuk mencapai kestabilan, T itu butuh menerima 3 elektron. Jika dia menerima, itu adalah ion negatif, maka bentuknya -3. Ki punya 7 elektron. Agar dia mencapai oktet, oktet itu adalah 8 elektron, maka dia cenderung untuk menerima 1 elektron. Maka Ki akan membentuk ion negatif 1. Dalam membentuk ikatan, caranya cukup dipindahkan saja muatannya atau pindah posisi. Jika T dan Ki, T itu -3, maka pindahkan ke Ki. Jika Ki itu -1, pindahkan ke T. Maka bisa ditulis itu T-Ki3. Jika kita gambarkan Lewis, ingat dalam struktur Lewis, yang kita gambarkan itu adalah titik. Titik itu sama dengan jumlah elektron valensi atau elektron yang terakhir. T punya 5 elektron valensi, Ki ada 3 buah, punya 7 elektron. Nah, jika kita menggambarkan seperti ini, kita dapatkan bahwa ikatnya ada 3 buah, bebasnya ada 1 buah, tapi itu tidak ada di option. Maka caranya adalah kita arahkan ke penyimpangan oktet. Artinya jika tidak ada bentuk molekul AX3E1, artinya semua elektron yang berada di T berikatan seluruhnya dengan Ki. Maka kita tambahkan Ki 2 buah lagi. Apakah boleh? Boleh-boleh saja jika molekul tersebut mengalami penyimpangan oktet. Maka bentuk lainnya jika T dan Ki berpasangan adalah AX5E0 atau boleh ditulis AX5 saja. Maka jawabannya yang D. Selanjutnya, spoiler soal ketiga adalah bentuk molekul. Pertanyaannya adalah atom karbon dalam molekul 2-butena memiliki orbital hibrida.
Nah, ini ada cara cepatnya. Nah, ingat aja kalau dia mintanya nanti hibridisasi atom karbon itu hanya 3 buah. Yang pertama sp3, yang kedua sp2, yang ketiga sp. Yang memiliki orbital hibrida sp3 adalah atom karbon yang berikatan tunggal. Sedangkan sp2 adalah atom karbon yang berikatan rangkap 2. Jika sp saja, maka orbital hibrida yang bentuknya rangkap 3. Maka caranya kita gambarkan dahulu bagaimana bentuk molekul 2-butena tersebut. Ingat, butena itu dia punya atom C-nya totalnya adalah 4 buah. Jika ditulis 2 butena, maka di nomor 2 ada rangkap 2. Nah, langsung saja ditentukan C yang di sebelah kiri berikatan tunggal, maka hibridanya adalah sp3. C yang kedua ikatannya rangkap 2, maka orbital hibridanya adalah sp2. Ini sp2, yang terakhir sp3. Maka kita dapat jawabannya adalah orbitalnya yang D. Spoiler soal keempat adalah mengenai materi reaksi redoks. Pertanyaannya adalah perubahan biloks pada reaksi setengah reduksinya akan menerima elektron sejumlah. Nah, apakah perlu kita buat setengah reaksinya? Tidak. Cukup cari saja perubahan nilai biloksnya. Hati-hati di sini, perubahan nilai biloksnya adalah yang kita hitung totalnya. Jika unsurnya nanti ada 2 buah, maka dikali 2. Kalau unsurnya ada 3, berarti dikali 3. Kita lihat bahwa jumlah CR di kiri jumlahnya 2, di kanan jumlahnya 1. Maka tidak salah, butuh koefisien 2 buah agar menyamakan jumlah CR kiri dengan kanan. Setelah kita hitung dari senyawa K2CR2O7, biloksi K, 1K positif 1, 2K berarti positif 2, 1O biloksnya min 2 dikali 7 min 14, karena tidak ada muatannya maka nilainya 0, berarti ini 2 CR. Kalau kita kabatakukan dapat 1 CR nya biloksnya adalah positif 6. Nah, kalau kita menentukan biloks dari CrOH 4 min, maka biloksnya semua OH itu biloksnya min 1 dikali 4 min 4, karena ada muatan totalnya maka min 1. Maka kalau kita cari, kita kabatakukan dapat biloksnya positif 3. Nah, ingat tadi si CR itu ada 2 buah, maka tadi yang kita tentukan biloksnya baru untuk 1 unsur. Nah, berarti biloksnya awalnya adalah nilainya positif 6, itu berubah menjadi positif 12. Kalau dia awalnya positif 3, berubah menjadi positif 6. Maka total perubahan biloksnya adalah sebesar, reduksi 6 elektron. Maka jawabannya yang E.